Shalom, Bapak Ibu yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Nama saya Subroto Untario. Saya akan memberikan renungan singkat yang temanya adalah konflik pasutri. Saudaraku yang terkasih, konflik itu adalah satu bagian dari kehidupan bersama. Jadi kalau suami istri hidup bersama, pasti terjadi konflik. Tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dihilangkan. Yang bisa itu diminimalisasi, yang bisa itu dihindari, yang bisa itu dicegah konflik itu. Nah, saudara, kalau kita mengalami konflik, jangan dibiarkan berlarut-larut, dan ini sangat membahayakan. Sesegera mungkin harus diselesaikan, sebab konflik ini akan mematikan, menghancurkan seluruh relasi pernikahan kita, relasi pernikahan ini, saudara. Oleh karena itu, sesegera mungkin itu diselesaikan. Di dalam Yakobus 4 ayat 1-2 dikatakan dengan jelas, penyebab konflik ini adalah ada 3, saudaraku. Hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Yang kedua adalah egoistis, memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anak, tidak memikirkan orang tua, tidak memikirkan masa depan keluarga. Yang ketiga, kurang berdoa. Artinya susah untuk membangun hubungan mesra dengan Tuhan, susah untuk menyerahkan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini. Saudaraku yang terkasih, di dalam pelayanan saya temukan beberapa penyebab terjadinya konflik. Yaitu pertama, sebab berbeda pendapat, saudara. Awal mulanya hanya berbeda pendapat, tapi tambah lama tambah ngotot, tambah kasar, tambah keras, tambah melukai, tambah menyakiti, bahkan mulai menyerang karakter-karakter pribadi, mulai menyerang keluarga-keluarga pasangan dan menjelek-menjelekan, dan inilah akan menjadi lebih besar konfliknya. Saudara, yang kedua saya temui adalah masalah ekonomi. Banyak suami istri ini geger karena masalah ekonomi, saudara. Sudah tidak saling percaya. Yang ketiga itu karena dendam. Suami-suami hampir dendam kepada mertuanya, saudara. Yang tadinya sebelum menikah sering dihina, sering dilecehkan, walaupun sudah menikah. Sehingga dendam ini tidak bisa dihilangkan. Akibatnya dia melihat pasangannya inilah yang harus disiksa. Itulah yang anehnya, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, karena suami-suami sering berdusta. Demikian juga istri-istri juga bisa berdusta, saudaraku, sehingga tidak ada saling percaya. Inilah yang menyebabkan rawan untuk terjadinya konflik, saudara. Dan yang terakhir yang saya temukan adalah perselingkuhan. Saudara, perselingkuhan ini sangat melukai hati pasangannya. Sangat melukai hati pasangan, sehingga pasangan itu bisa emosi, bisa tidak terkendali, dia marah dan bahkan memukul, bahkan untuk melempar, bahkan untuk lari. Saudaraku yang terkasih, andai kata konflik ini terjadi, penyebab-penyebab ini terjadi, saudara, harus cepat untuk diselesaikan. Jangan dibiarkan. Sebab ini akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga, mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita. Jiwanya tidak baik, masa depannya tidak baik. Saudara, saya akan memberikan satu contoh yang bagus, contoh ini yang saya layani sendiri, saudara. Satu hari ada 3 anak perempuan yang datang kepada saya. Dan 3 anak perempuan itu minta tolong saya menjadi penengah antara papa mamanya yang sudah konflik kurang lebih 4 tahun. Saudara, kurang lebih 4 tahun.
Anak yang pertama itu sudah lulus sarjana dan sudah mau menikah. Anak yang kedua itu masih pacaran. Anak yang ketiga masih sekolah SMU. Anak yang pertama berbicara demikian pada saya, "Om, saya sudah tidak mau menikah. Saya takut menikah kalau saya melihat papa mama saya begitu." Yang kedua, "Om, pacar saya sering putus, Om. Kenapa? Kalau saya didatangi pacar, kemudian papa mama berkelahi dengan teriak-teriak." Yang ketiga, malas sekolah, saudaraku. "Om, saya sudah malas sekolah. Kenapa tidak bisa belajar, Om? Tiap hari gegeran papa mama." Kurang lebih sudah 4 tahun, saudara, gegeran konflik ini yang mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak, saudaraku. Lalu saya bilang, ya sudah, saya akan menjadi penengahnya. Saya mulai panggil istrinya, ibunya, ya, dan saya bicara, karena mereka berdua ini adalah dosen dari satu universitas, saudara. Saya panggil satu-satu. Setelah berargumentasi, berdiskusi dengan saya jelaskan dengan bantahan-bantahan, saya jelaskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka mengerti dan mereka mau berubah. Demikian juga suaminya saya panggil, saudara. Setelah melewati sungguh-sungguh argumentasi yang cukup lama, saudara, akhirnya mereka sadar dan mereka punya komitmen untuk mau menjadi satu. 2 orang saya panggil bersama-sama dan kemudian disitulah terjadi pemulihan, saudaraku. Saudara, apa yang saya berikan? Poin-poin apa yang saya tekankan untuk menyelesaikan konflik ini? Ada 3 poin yang saya berikan kepada dia. Nomor 1 adalah berubah dulu. Tidak menuntut pasangannya berubah lebih dahulu. I must change first. Ini berada di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 18. Yang kedua, saudara, punya tekad dan komitmen untuk menyelesaikan konflik ini bersama-sama dengan baik. Punya tekad dan komitmen menyelesaikan konflik ini bersama-sama dengan baik. Bukan dengan cuma 1 orang. Saudaraku yang terkasih, inilah yang akan menyebabkan keluarga kita bertumbuh dan bahagia. Yang ketiga, saudaraku, itu tadi ada di dalam Matius 18 ayat 19. Yang ketiga, saudaraku, adalah punya sikap hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai dengan kepentingan dan kehendak diri sendiri. Ini ada di dalam Filipi 2 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, apa itu sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, ada 4 F. F yang pertama adalah forgive, mau mengampuni. Yang kedua adalah forget, mau melupakan. Yang ketiga adalah for peace, mau damai. Yang keempat adalah for God, untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini papa mama saya melihat baik, romantis, damai, anak-anaknya tumbuh dengan baik dan selesai sekolah. Yang paling kecil itu sudah bisa selesai sekolah dan saya bergembira sekali. Saudara, renungan saya ini saya tujukan kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam konflik. Ayo stop konflik, rukunlah, ya. Tuhan Yesus mencintai keluargamu, Tuhan Yesus mencintai Anda semua. Tuhan Yesus mencintai masa depan anak cucumu. Stop, disitulah Tuhan akan mengarahkan damai sejahtera di dalam keluargamu. Amin. Tuhan memberkati Anda semua.